daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia serta PT Bank Negara Indonesia atau BNI, PT Fintech Karya Nusantara menggelar high level meeting sekaligus pencanangan Sangihe Go Digital yang bertempat di Pasar Tani dan Nelayan di Kelurahan Tona, Kecamatan Tahunan Timur. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara mengapresiasi komitmen Bupati Kepulauan Sangihe dalam mengelola UMKM di Sangihe. Dirinya menyebutkan sangat jarang mendapati pimpinan daerah mau memperhatikan pasar tradisional. Bagaimana pemerintah daerah itu memberikan contoh memanen, melakukan transaksi elektronik di UMKM dan seterusnya, Pak. Bapak lebih maju lagi, Bapak. Kenapa? Jarang sekali orang mau menyentuh pasar tradisional. Jadi Pak Jamis ini ekonomi kerakyatan, ya. Tepuk tangan Bapak. Nah, ini yang kita dorong. Data kami, Pak, kami implementasikan Quick Response Indonesia Standard atau KRIS ini, Pak, sebelum waktu kami pidato pertama sekali dengan Pak Oni dan PKB di Pemangkasi di Manado itu Maret 2020, Pak. Jumlah merchant atau merchant itu pedagang, Pak. Pedagang yang tadi kita kunjungi namanya merchant, Pak, ya. Waktu itu masih 17.050 di 15 kabupaten kota, Pak, se-Sulawesi Utara. Namun pada hari ini, Pak, angka daripada staf saya Gustin dari 17.000 sekarang sudah 25.962. Termasuk yang Bapak lakukan ini dengan bantuan BNI 46. Tepuk tangan buat BNI 46. Nah, kita memerlukan memang sinergitas. Pemerintah daerah, Bank Indonesia tidak bisa bikin apa-apa, OJK juga. Kalau bank-bank itu juga tidak maju ke depan. Tolong, bank-bank itu bank apa saja yang ada di Kabupaten Sangihe ini harus membantu Bapak Bupati. Pak, kita bisa bikin ini, Pak. Kita bisa bikin ini. Semua pembiayaan sektor UMKM yang perlu dibiayai. Tadi saya bicara dengan Bapak Bupati, bagaimana bangganya kita, bank daerah kita dapat 1 triliun dari pemerintah. Ya, tentunya kebanggaan ini harus dikelola dengan mendistribusikan kepada setiap kabupaten kota. Setiap bupati pasti mempunyai strategi, tahu sektor ekonomi, tahu UMKM, tahu petani, pedagang dan seterusnya yang harus dibiayai. Jadi, Bank Pembangunan Daerah juga harus datang ke kantor bupati untuk menanya di manakah kami harus memberikan kredit supaya ekonomi kita jalan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Ketua DPRD, para asisten Bupati, Ketua OPD dan Ibu Ketua Penggerak PKK yang saya hormati, pertemuan hari ini bagi kami sangat membahagiakan. Keberhasilan Bapak nyata. Sementara itu, Gegana dalam sambutannya memohon kepada Kepala Bank Indonesia agar dana 1 triliun rupiah yang diberikan kepada Bank Sulut Go kiranya dapat mengalir juga ke daerah perbatasan yaitu ke Sangihe. Dalam sukacita kita bersama menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, berbagai terobosan inovasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita selalu lakukan dalam pengembangan tatanan kehidupan masyarakat Sangihe. Pak Tabarat yang saya hormati, saya ingin menceritakan Pak semangat dari Pastane ini. Ini semangat Pastane ini terinspirasi ketika kami keliling dari kebun-kebun, dari desa ke desa, menyerap aspirasi para petani. Keluhan mereka bahwa mereka bekerja dengan maksimal, menghasilkan produk yang banyak, tapi tidak mendapatkan uang yang maksimal karena disparitas harga dari petani sampai di pedagang terlalu jauh, dan itu dinikmati oleh para pedagang yang berkumpul yang ada di pasar induk. Keluhan ini digaungkan terus-menerus sehingga
saya mengundang teman-teman Pak Sekda bagaimana mencari solusi, karena petani untung sedikit, pedagang pengumpul ya untung besar. Dengan sendirinya harga mahal, masyarakat kita daya beli yang sudah terbatas membeli barang yang mahal. Ini semangat daripada pasar tani dan nelayan. Yang kita ingin harapkan adalah memutus mata rantai terhadap penguasaan barang dari petani ke pasar, sehingga petani langsung bawa ke pasar dan langsung transaksi dengan pembeli, sehingga gerakan dari pedagang besar ini yang penghimpun ini tidak lagi bergerak di pasar ini. Itu yang walaupun memang kami ada tantangan yang luar biasa terhadap memutus mata rantai ini. Tapi karena ini saya menitipkan juga Pak, sudah mendengar arahan dari Bapak Presiden, pembagian rezeki dari Menteri Keuangan, Bang Surutjo dapat bantuan 1 triliun. Nah, kalau boleh 1 triliun ini disebarkan, dipetakan ke daerah-daerah, saya akan memberikan jaminan bumdes-bumdes di setiap desa yang ada, kami mohon untuk mendapat bagian, sehingga eksistensi bumdes dalam usaha, Bapak sudah melihat sendiri beberapa bumdes di saat ini telah mampu memproduksi walaupun sifatnya masih manual. Mungkin dorongan-dorongan ini akan memberi semangat dari saudara-saudara kami yang ada pengelola bumdes di setiap desa. Dan ini pasti akan terdorong baik karena bumdes ini juga di backup oleh dana-dana desa di setiap tahun. Ini yang kami harapkan, sehingga usaha-usaha produktif yang ada di Sangihe boleh kita dorong bersama dengan bantuan dari beberapa pihak yang mengajak kita untuk sudah mampu ekonomi digital ini, apalagi payung-payung hukumnya sudah sangat jelas, karena instruksi buat teman-teman kita semua untuk penggunaan belanja digital ini kita sampai dengan tahun 2022 sudah harus menggunakan uang digital. Jadi dari sekarang. Selesai melaksanakan pencanangan, rombongan melanjutkan meninjau lokasi pertanian yang ada di Kelurahan Angges, Kecamatan Tauna Barat untuk melakukan panen bersama. Wah, ini panen cabai sawit. Hasil motivasi dari Pak Bupati. Ya.